Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangan telo ngombene susu. Wong Wonosobo, I love you. Salah satu tempat yang paling disukai oleh Allah dan malaikatnya adalah bila tempat tersebut digunakan sebagai majelis ilmu. Majelis ilmu ditandai dengan kehadiran pondok pesantren. Kenapa? Karena kalau ada pondok pesantrennya pasti ada kiai dan gurunya. Maka yakinlah tempat ini insya Allah merupakan tempat terbaik menurut Allah. Maka desak-desakan sore hari ini insya Allah menjadi tiket surganya Allah. Amin Allahumma amin. Maka tadi di pondok sebelumnya saya bilang dari 5 yang saya terangkan baru 1. Yang di sini insya Allah saya terangkan 4-nya semua saya sampaikan. Insya Allah pengajian selesai habis isya. Tapi bohong. Dalam sebuah makalah disebutkan kun aliman, pilihannya ada 4. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Jadilah orang alim. 1. Kalau nggak bisa alim, jadilah orang yang berusaha untuk alim. Siapa? Para pelajar. Kalau susah untuk mondok, nggak harus menjadi muta'aliman, cukup mustami'an, mendengarkan. Kayak Anda hari ini ngaji cukup mendengarkan, nggak usah nulis, cukup ceklek-ceklek selfie pakai HP, walaupun sebenarnya miskin kuota. Itu pahalanya lebih banyak dibandingkan sedekah 1000 kuda dan unta yang digunakan untuk berperang. Cukup duduk seperti ini, walaupun mungkin kakinya kotor, roknya basah, sak sempaknya, duduk berdesak-desakan, ini termasuk mustami'an. Kalau juga tidak bisa menjadi mustami, minimal apa? Muhibban, yang mencintai. Cinta dengan siapa? Cinta dengan ilmu. Kalau cinta dengan ilmu caranya dengan apa? Mencintai orang yang berilmu. Anda boleh tidak alim tapi harus cinta dengan orang alim. Anda boleh tidak soleh tapi harus menjadi orang yang dekat dengan orang soleh. Betul Bu? Makanya sekarang Anda mau di posisi yang mana? Alim, muta'alim, mustami' atau muhibban? Kita bahas satu-satu. Alim jelas kedudukannya tinggi, sampai kemudian dikatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Bapak Ibu, imam masjid itu kalau di Arab Saudi dihargai mahal. Imam masjid di Arab Saudi rata-rata gajinya per bulan 70 sampai 90 juta. Imam masjid. Imam masjid di Wonosobo dibayar? Enggak. Yang ngurusi orang mati di sini namanya apa? Lebay. Urus lebay. Lebay. Lebay bayarnya berapa? Monosuko sak lilone, sak ridone, gratis. Padahal lebih itu penting nggak di masyarakat? Penting. Tetapi memang mohon maaf, posisi-posisi seperti Mbah Mudin, lebih Mbah Rois, takmir masjid, imam masjid itu kurang diperhatikan. Maka Gus Miftah kemarin di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kertanegara, meluncurkan satu gerakan namanya apa? Gerakan Peduli Kiai Kampung Nusantara. Saya berusaha setiap bulan membuat sembako 1000 paket.
saya bagi ke Mbah Lebe gantian di daerah-daerah di Indonesia, mudah-mudahan segera masuk Wonosobo. Karena selama ini mereka nggak pernah dapat perhatian, padahal penting. Ada orang lahiran yang ngurusi Mbah Lebe, ada orang brokohan lebih, yasinan lebih, tahlilan mete, wong modar lebih. Tapi coba perhatiannya nggak ada sama sekali, nggak ada. Betul? Ketika COVID pertama kali datang, artis lo teriak-teriak minta kartu prakerja. Lebih Mbah Mudin, Mbah Rois, Kiai Kampung nggak ada yang teriak. Kenapa? Karena mereka mukhlis. Artis teriak minta kartu kerja. Kenapa? Karena mereka tidak seikhlas Kiai-Kiai Kampung. Ingat, kalau ikhlas itu diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Kiai-Kiai Kampung nggak ada yang teriak, Pak, diam. Coba, mereka nggak punya penghasilan, apalagi COVID, langka tahlilan, nggak ada yasinan, nggak ada pengajian. Kiai Kampung mau dikasih apa? Tapi mereka nggak teriak. Kenapa? Karena mereka ikhlas. Kiai Kampung punya prinsip seperti keset, ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ini nggak dikasih apa-apa nggak teriak. Coba kalau istri nggak dikasih apa-apa sama suami, teriak apa enggak, Bu? Aku tak takon karo wong Wonosobo, bojomu sering gawe seneng apa seneng gawe susah? Seneng. Maka kalau ada ibu-ibu punya suami, suaminya sering bikin susah, tolong diajak duduk suamimu, bisikan kalimat di telinganya, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Nah, saya sering sampaikan, saya sepakat dengan bahasanya Gus Baha bahwa kiai itu harusnya seperti dokter. Artinya apa? Ada spesifikasi, ada spesialisasi. Contoh, kalau dokter ngurusi semua penyakit, dia belum punya spesialis, namanya dokter umum. Penyakit-penyakit basic, datar, sasar, semuanya tanya ke dokter satu ini. Tapi kalau dia pengen menjadi ahli, harus sekolah spesialis. Maka muncul dokter yang ngurusi moto, namanya dokter mata. Dokter yang punya keahlian ngurusi tenggorokan dan telinga, dokter THT. Cangkemmu apa? Oh, payungnya ditutup, payungnya ditutup. Jilbabnya pink cerewet. Tolong payungnya ditutup saja. Dia datang pengen melihat raiku, tidak pengen melihat payungmu, tak kadang. Kenapa? Saya berdiri. Itulah perempuan. Itu Pak Camat, perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kan saya supaya bisa berdiri harus persiapan. Ya harus ngopi-ngopi dulu. Kopi belum diminum, degan juga belum disuruh berdiri. Kok kamu ngacengan sih? Santai dulu gitu loh. Apa? Siji ngadeg durung, loro kacamata kon nglepas. Nggo suwe-suwe katok bareng kon nyempet. Doakan Bapak Ibu, ini di Wonosobo. Kenapa? Oh, kira ya ono wong toh. Mesti rondo kayak. Bapak Ibu doakan, akhirnya ikhtiar saya diijabah oleh Allah. Saya itu punya angan-angan, bukan angan-angan, punya harapan. Karena beda antara angan-angan dan harapan. Kalau harapan itu namanya ar-roja, kalau angan-angan itu namanya tamanni, al-umniyah. Mal farqu bainar roja wal umniyah, bedone siji. Kalau ar-roja itu nopo? Ar-roja maqaranau amalun. Sebuah harapan itu disertai dengan ikhtiar dan perbuatan. Kalau tidak namanya tamanni. Lah, Kak, saya itu punya harapan, Pak. Harapan saya apa? Saya pengen
pengajian-pengajian orang NU seperti ini jadi acara TV dan ternyata diijabah oleh Allah. Besok sebelum Ramadan saya punya program TV di Antv namanya Jalan Dakwah Gus Miftah.